Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelum saya memulai pembahasan, saya ingin mengajak kita untuk merefleksi sebuah fenomena yang mungkin sering kita temui di media sosial. Hampir setiap hari kita melihat berbagai isu yang menjadi viral. Masyarakat memberikan perhatian besar, berdiskusi, bahkan terkadang menjadi perdebatan panjang di kolom komentar. Namun, ketika muncul isu baru, isu sebelumnya perlahan menghilang tanpa kita benar-benar mengetahui bagaimana kelanjutannya. Lalu, muncul sebuah pertanyaan, apakah kita benar-benar menyelesaikan masalah tersebut atau hanya menjadi bagian dari keramaian yang diciptakan oleh viralitas? Dari fenomena ini, inilah saya, Nadia Putri, dari kelas IF 206, tertarik untuk mengangkat topik esai yang berjudul Viral Dulu, Lupa Kemudian, Analisis Pola Distraksi Publik di Era Algoritma Media Sosial. Kita hidup di era di mana informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Ketika suatu isu muncul, masyarakat dapat langsung memberi reaksi berupa komentar, unggahan ulang, ataupun membuat berbagai konten mengenai isu tersebut. Namun yang menarik adalah adanya pola yang sering kali berulang. Suatu isu bisa sangat ramai hari ini, tetapi beberapa hari atau minggu kemudian perhatian publik beralih kepada isu yang baru. Hal ini membuat kita perlu bertanya, apakah sebuah isu benar-benar mendapatkan penyelesaian atau hanya mendapatkan perhatian sesaat karena yang sedang viral? Salah satu faktor yang memengaruhi fenomena tersebut adalah algoritma media sosial. Algoritma bekerja dengan mempelajari aktivitas pengguna seperti konten yang ditonton, disukai, dikomentari, dan dibagikan. Konten yang menghasilkan banyak interaksi biasanya memiliki peluang lebih besar untuk terus muncul di beranda pengguna. Akibatnya, konten yang memancing emosi seperti kemarahan, konflik, atau perdebatan seringkali lebih menarik perhatian dibandingkan pembahasan yang lebih tenang dan berfokus pada solusi. Jika diperhatikan, banyak isu di media sosial memiliki pola yang hampir sama. Awalnya sebuah isu muncul, kemudian menjadi viral dan menarik perhatian banyak orang. Setelah itu, muncul berbagai opini, perdebatan, bahkan terkadang konflik antar kelompok. Ketika perhatian masyarakat mulai terpecah dan muncul isu baru, isu sebelumnya perlahan terlupakan. Pola inilah yang saya sebut sebagai viral dulu, lupa kemudian. Contohnya beberapa isu yang awalnya membahas masalah utama seperti keamanan publik, kasus kriminal, atau persoalan sosial seringkali bergeser menjadi perdebatan antar kelompok di kolom komentar. Sebagai contoh pada kecelakaan KRL dan Kargo Bromo Anggrek di Bekasi. Fokus awal yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah penyebab kecelakaan, evaluasi sistem keselamatan transportasi, serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Namun, setelah adanya usulan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi menyampaikan sebagai usulan evaluasi setelah kecelakaan dengan pertimbangan posisi gerbong. Laki-laki di ujung yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Ujar Arifah pada tanggal 28 April 2026. Percakapan di media sosial berkembang menjadi perdebatan mengenai isu gender. Akibatnya, sebagian ruang diskusi di media sosial lebih banyak terpenuhi perdebatan antara kelompok yang setuju dan tidak setuju terhadap usulan tersebut, dan banyak yang membuat meme-nya juga. Bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung. Depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu.
digital, di sisi lain terdapat pembahasan yang lebih luas mengenai standar keselamatan, investigasi penyebab kecelakaan, dan perbaikan sistem transportasi yang juga perlu mendapatkan perhatian. Kaitan dengan nilai Pancasila, fenomena ini memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita diajarkan untuk menghargai orang lain serta berdiskusi dengan cara yang santun dan tidak saling menyerang. Pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, perbedaan pendapat seharusnya tidak menjadi alasan untuk membenci dan terpecah. Kemudian, pada sila keempat, yang mengajarkan bahwa dalam mengambil keputusan atau menyampaikan pendapat, kita perlu menggunakan kebijaksanaan dan mempertimbangkan fakta, bukan hanya mengikuti emosi sesaat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran digital dari setiap pengguna media sosial. Kita perlu membiasakan diri untuk tidak langsung bereaksi hanya karena sebuah isu sedang ramai. Sebelum memberikan komentar, kita dapat bertanya kepada diri sendiri juga. Apakah saya sudah memahami informasi ini secara lengkap? Dan apakah komentar saya akan menambah solusi atau menambah keramaian? Selain itu, literasi digital, kemampuan mengelola emosi, serta kebiasaan memeriksa fakta dari berbagai sumber juga menjadi hal yang sangat penting. Maka dari itu, saya membuat prompt questionnaire untuk merefleksi kita sebagai pengguna sosial media. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari pembahasan ini bukan untuk menyalahkan masyarakat karena berkomentar, bercanda, ataupun memiliki pendapat. Humor dan diskusi adalah bagian dari kebebasan berekspresi di ruang digital. Namun, kita juga perlu memiliki kesadaran untuk mengetahui kapan saatnya bercanda dan kapan saatnya memberikan perhatian lebih terhadap suatu masalah. Di era algoritma media sosial, tantangan kita bukan hanya tentang seberapa cepat menerima informasi, tetapi juga seberapa bijak kita memberikan perhatian terhadap informasi tersebut. Maka pertanyaan yang dapat kita renungkan bersama adalah, apakah kita benar-benar peduli terhadap sebuah isu atau kita hanya meramaikan sesuatu yang akan terlupakan besok? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.